Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Video kali ini kita akan share tata cara validasi SSP untuk penyetoran pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Pertanyaannya, kenapa perlu divalidasi? Dan bagaimana cara inputnya? Simak terus. Baik, Sobat Ngopi, terima kasih untuk yang sudah sampai di sini. Sobat Ngopi bisa bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar sobat bisa jadi yang pertama ketika kami upload video baru. Serta jangan ragu untuk bertanya dan berkomentar jika ada pertanyaan. Baik, tata cara validasi SSP melalui DJP online. Sebelum kita masuk ke sana, tentu sebagian Sobat Ngopi bertanya-tanya atau penasaran, kenapa perlu dilakukan validasi atas SSP? Bukankah atas transaksi tersebut telah dilakukan penyetoran dan telah dibayar PPh-nya? Bisa jadi validasi ini dilakukan karena di lapangan seringkali atas transaksi jual beli tanah dan atau bangunan tidak dilaporkan ke kantor pajak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Sehingga validasi ini berfungsi untuk melakukan penelitian atas sebuah transaksi, baik itu penelitian yang bersifat formil maupun material. Baik, selanjutnya dasar hukum berkaitan dengan validasi SSP ini adalah Perdirjen nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Di mana dalam ketentuan ini pada pasal 3 disebutkan untuk keperluan pembuktian pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan, orang pribadi atau badan harus mengisi formulir dengan mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jelas bahwa validasi ini untuk keperluan pembuktian pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa seringkali terjadi atas transaksi jual beli tanah dan atau bangunan tidak dilaporkan ke kantor pajak sesuai dengan harga sebenarnya, sehingga nilai PPh yang seharusnya terhutang bisa jadi lebih kecil. Baik, kita lanjutkan bagaimana tata cara melakukan validasi SSP melalui DJP online atau e-filing. Kita masuk ke DJP online. Kemudian kita masukkan 15 digit NPWP seperti biasa. Selanjutnya masukkan kata sandi. Masukkan kode keamanan. Login. Baik. Menu yang akan kita pakai adalah menu layanan. Kita pilih untuk IPHTB. Nah, jika pada DJP online atau e-filing Sobat Ngopi belum ada menu ini, Sobat Ngopi bisa tambahkan menu ini melalui profile, kemudian aktivasi fitur layanan, kemudian checklist bagian ini, kemudian klik ubah fitur layanan, sehingga menu IPHTB akan muncul di menu layanan. Setelah ubah fitur layanan ini, biasanya secara otomatis akan log out. Kemudian kita masuk kembali, login, langsung masuk kepada menu layanan. Baik, kita buka IPHTB. Selanjutnya kita klik tambah. Oke,
Di sini ada disclaimer, layanan aplikasi IPHTW hanya memfasilitasi permohonan tarif tunggal, pembayaran dengan SSP atau NTPN, atau jumlah pembayaran kurang dari 10 SSP atau NTPN. Ini kita checklist saja, lanjut. Baik, selanjutnya yang pertama diisi NOP, nomor objek pajak. Ini kita contohkan saja. Kemudian pilih provinsi. Pilih kota atau kabupaten, kemudian kecamatan, pilih kelurahan, ini alamat diisi dengan alamat sesuai dengan objek pajak. Kemudian KPP lokasi ini akan terisi otomatis. Untuk luas tanah dimasukkan, kita contohkan saja, luas bangunan 120. Nah, selanjutnya untuk jenis transaksi ini ada 3 kategori. Untuk rumah susun sederhana, untuk special purpose company atau kontrak investasi, yang ketiga adalah lainnya. Untuk 3 jenis ini memiliki tarif yang berbeda. Kita contohkan untuk transaksi yang umum saja, kita pilih lainnya agar PPh atas pengalihan tersebut dikenakan tarif 2,5%. Harga perolehan kita contohkan saja 50 juta. Jumlah termin. Nah, jumlah termin ini adalah jumlah pembayaran yang akan dilakukan terbagi menjadi berapa kali. Kita contohkan saja 1. Kemudian cara pembayaran di sini transfer tunai atau transfer dan tunai atau dengan cara lain. Kita masukkan transfer, nomor rekening, kita masukkan sesuai yang ada, nama pemilik rekening. Contoh saja, tanggal transaksi kita masukkan sesuai tanggal transaksi. Nah, ini tarif ini pun akan terisi otomatis karena tadi kita masukkan di angka 50 juta itu dengan 2,5% muncul PPh terhutang sebesar 1.250.000. Baik, selanjutnya kita klik lanjutkan, kita tunggu. Nah, di sini ada notifikasi NTPN menggunakan kode akun pajak 411128. Ini untuk jenis akun pajak PPh Pinal. Kode jenis setoran 402 untuk pengalihan tanah dan atau bangunan. Ini sudah dibuat sebelumnya melalui ID billing. Nah, kemudian selanjutnya kita input NTPN yang tertera pada bukti penyetoran PPh. Nah, NTPN ini kita isikan, kita klik validasi. Jika NTPN ini sesuai, ini akan tervalidasi. Kemudian langkah selanjutnya kita klik lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan, maka akan muncul menu untuk kita input, yaitu adalah identitas pembeli di bagian kiri. Kemudian di bagian sebelah kanan adalah identitas notaris. Itu tinggal diinput saja. Setelah identitas pembeli diinput dan identitas notaris diinput, selanjutnya di bagian pojok kanan bawah ini akan muncul proses validasi dan kemudian diklik saja. Setelah diklik, kemudian akan muncul notifikasi untuk memasukkan kode keamanan. Nah, itu tinggal dimasukkan saja, kemudian diklik OK. Setelah itu, proses validasi sudah sesuai.
baik itu nama pembeli maupun identitas notaris, maka di menu dashboard ini bisa kita cetak melalui bagian kolom aksi ini. Di sana kita bisa download surat keterangan penelitian formil. Artinya setelah dokumen tersebut bisa di-download, berarti validasi atau permohonan kita telah disetujui. Baik, Sobat Ngopi, demikianlah tata cara atau panduan untuk validasi SSP PPh final atas transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.